Selamat pagi, balik lagi bareng gua Sandi Satria. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan juga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini gua lagi di SPBU BP habis isi BBM. Mosan Mori tuh bareng Kang Dico. Gus Di. Yo. Lewat anaknya kemananya? Itu tapi Braga ditutupnya. Kayaknya masih ditutup tuh sih. Kurang lewat ke Etawe atuh berarti. Lewat ke non Asia Afrika biasa kadinya. Ya. Hah? Hang cicing heula atuh di kalem we heula. Beraku orang kudu nyanyi. Moal sih. Ini tuh sebenarnya mah kesiangan, setengah 8 gitu baru buang batu. Harusnya tadi setengah 8 tuh udah di Kaitis di Abudi. Cuman ya berhubung cuacanya juga tadi subuh-subuh agak kurang meyakinkan, makanya jam segini baru berangkat coy. Berhubung habis lebaran juga ya, ini memang ya udah lewat sih sebenarnya, tapi ya nggak ada salahnya lah ngucapin mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman semua di sini, para penonton setia channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata lah cuy dalam berkonten. Di video kali ini ya, ini gua San Mori bareng Kang Cocol. Kang Cocol belakang bawa Mio Bir. Konten kali ini gua mau sambil ngebahas intercom ya. Nih, jadi gua itu di pas adalah sekitar dua mingguan lebih lah, 2 minggu lalu gua baru beli intercomnya Retouch ya sih, yang X8 Max itu baru beli, upgrade sih sebenarnya, nambah lagi unit gitu.
Dari yang sebelumnya gua pakai intercomnya dari Retouch yang tipenya X3, tapi X3 yang dulu ya cuy, bukan X3 yang baru-baru sekarang ini. Kan ada X3 Neo sama X3 Pro kalau nggak salah. Buat yang sekarang-sekarang, kalau X3 yang dulu itu versinya yang pertama yang dulu, jadi bentuknya juga beda lah. Kalau nggak salah mirip sama ITR berapa ya, ITR 8 gitu. Jadi setelah beberapa tahun lah gua pakai Retouch X3 itu, adalah sekitar dua tahunan lebih lah kalau nggak salah, 2 tahun setengah apa 3 tahun. Udah cukup lama. Baterainya juga masih benar-benar sangat-sangat awet itu, waterproof juga gitu. Dan kenapa gua mutusin buat beli lagi intercom, karena kan untuk yang X3 itu udah bisa dibilang ya serinya seri lama lah ya, serinya seri lama. Terus fiturnya juga memang udah dirasa cukup ketinggalan aja sih gitu cuy. Karena memang buat saat-saat ini kan kebanyakan intercom udah pakai koneksi yang dari mesh ya, kayak Hardo gitu kan. Malah di Retouch juga ada kan yang selain X8 Max ini, X5 Pro kalau nggak salah yang udah pakai mesh itu. Kelebihannya pakai intercom mesh kan dia jarak juga bisa lebih jauh gitu kan. Ditambah antenanya juga lebih mantep lah kalau pakai mesh itu cuy. Sama suara sih biasanya lebih bersih. Hai. Hah? Beak baterai. Yang gue salah bayar tuh tenan lawan. Bisa jadi tina dudukan si pas ngecasna kurang kajero, kurang makan, bisa jadi. Jalannya kali itunya lurus ya. Dik kadenge suara orang dik. Oh, bisa teh kadenge. Bisa teh kadenge.
Lamun teu kadenge berarti ceulina nu masalah sabelah. Oke, lanjut lagi itu ya pembahasan selanjutnya. Kenapa upgrade ya? Pertama tadi Intercom X3 itu udah cukup lama, jadi fiturnya bisa dibilang udah cukup ketinggalan dibanding tipe-tipe yang baru-baru saat ini lah. Rata-rata kan udah pada pakai koneksi mesh ya. Terus poin selanjutnya, si X8 Max ini dia udah ada universal pairing cuy. Jadi enaknya sebenarnya bisa sih kemarin pakai X3 buat universal pairing, cuman terakhir gue coba ke Intercom EJAS ya, EJAS P6 kalau nggak salah, waktu itu gue punya. Di pairing itu bisa connect gitu ya, cuman memang agak susah. Kedua, dia itu agak apa ya, suaranya kadang-kadang putus-putus cuy. Dikasih jarak agak sedikit jauh juga langsung aja putus-putus suaranya. Tambah lagi suka disconnect sendiri. Kalau ke EJAS nggak tahu sih ya, kalau ke Intercom yang lain nih gue belum nyobain juga, karena ya teman-teman gue nggak ada yang pakai Intercom lagi gitu. Ada begitu, jadi ya cuman bisa ngetes sesama retouch. Terus ke EJAS baru dua sih yang pernah cobain pas pakai X3 itu. Dan ini gua juga pairing ke Kang Cocol nih ya, temen gua. Ini bukan pakai intercom cuy. Jadi Kang Cocol nggak pakai intercom, dia pakai TWS ya. Headset TWS merek naon di TWS na di? Hah? Oh, Anchor. Oke. Pakai Anchor Soundcore. Di pairing ke intercomnya X8 ya, retouch X8 Max. Pakai universal pairing. Caranya ya gampang banget lah buat nge-pairing ini juga. Tadi begitu pencet, ditekan aja tombol universal pairing, tombol universal pairing, tombol intercomnya yang ada tulisan S-Max ya, di retouch S8-nya, tekan 2 detik sampai bunyi start pairing. Terus ditekan tombol intercomnya yang ada lampunya itu, tekan aja 2 kali, dipencet. Udah gitu bunyi universal pairing. Nah, nyalain aja si TWS-nya gitu cuy. Dengan catatan TWS-nya jangan connect ke HP ya cuy ya. Jadi harus benar-benar dilepas gitu. Jangan ada nyambung ke HP manapun. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan TWS-nya memang support connect 2 device, kayaknya sih bisa ya. Tapi nggak tahu juga karena memang belum nyobain. Nah, berarti ya ada kemungkinan bisa lah cuy. Nanti kalian coba sendiri aja lah, karena beda-beda TWS mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi seharusnya bisa semua sih, karena universal pairing di intercom itu rata-rata connect-nya itu lewat Bluetooth cuy. Jadi si Bluetooth dari intercomnya yang nyari ke Bluetooth yang memang lagi nunggu buat di pairing gitu. Terus begitu dinyalain universal pairing tuh
Bluetooth dari intercom, modenya dalam mode mencari device yang nganggur gitu cuy. Kalau di ini kan di TWS kan nggak bisa nyari, dia cuman ngemunculin aja gitu. Sama kayak di BreeTouch X3 ya. BreeTouch X3 juga dia nggak bisa universal pairing karena dia nggak nyari sih pas di mode Bluetoothnya itu, dia cuma bisa connect ke HP, dan itu pun juga nggak konekinnya kan dari HP gitu ya, bukan dari intercomnya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini suara outputnya ya, ini antara intercom X8 nyambung ke TWS. Tadi suara si Kang Cocol juga kedengeran jelas sama kalian, karena ini gua kan mic-nya pakai ini ya cuy ya, pakai mic dari Holyland Lark M1, dan dikonekinnya ke HP ini cuy, nggak pakai recorder yang biasa gua pakai karena baterainya lupa ini belum dicas. Jadi input audionya ini seperti yang kalian tahu lah, gua kan ngerekam pakai kameranya GoPro Max ya cuy ya, jadi nggak ada jack buat sambungan mic-nya gitu. Jadi mau nggak mau pakai mic yang benar-benar terpisah gitu cuy. Entah mungkin disambungin ke handphone, entah mungkin disambungin ke recorder yang biasa gua pakai yang suaranya. Nah, nanti next lah videonya menyusul ya untuk audio recordernya, karena dari audio recorder ini wah udah benar-benar mantap lagi, bisa menghasilkan audio yang benar-benar klasik profesional. Harga yang begitu mahal, masih aman sih sebenarnya buat content creator mungkin di sini yang masih baru-baru, yang masih aman lah pakai audio recorder itu. Next lagi videonya menyusul jadi gua udah di jalan jadi deh, udaranya bener-bener dingin padahal udah jam 8 kurang 15 nih. Hujan atau berarti jam berapa tuh, apa banjir juga tuh di daerah Bojong Santos. Banjir tuh udah dari 2 hari kemarin sih, cuman pas tadi malam banjirnya membesar tuh. Hujannya benar-benar gede banget di sore hari kemarin. Kayak ngomongin tes jarak ya, itu tes jarak antara intercom X8 Max sama TWS yang ada dipakai sama Kang Cocol nih. Coba di maju terus di, terus maju, susul mobil Honda susul. Nah, kelihatan ya cuy ya, jaraknya kurang lebih segitu lah. Ya mungkin ada sekitaran 25
mungkin 25 meter 30 meter kayaknya ada. Udah suaranya udah mulai putus. Mas deh, cukup nih. Kurang lebih ya 30 meteran, 25 sampai 30 meteran. Suaranya udah mulai putus gitu sih. Ini dikit lagi gua nyampe ke KFC Sukabumi. Sebenarnya sih tadi tuh pengen melempang, cuman berhubung tadi pagi-pagi cuacanya juga agak-agak kurang ya gitu cuy, kurang meyakinkan ya, daripada nantinya kehujanan dan lain-lain agak ribet. Jadi samarinya ke KFC saja karena memang udah lama banget ini gua nggak makan kesini cuy. Asupna tadi jalan betul ini. Bae we atusan teh. Bae we atusan teh. Video we lah. Ya udah nih, gue udah sampai ke KFC ya. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. See you in the next video guys. Bye bye. Sehat-sehat selalu ya buat teman-teman semua.